Keputusan siapa? Pemerintah. Nah, itu berarti pemerintah. Orang mau sembahyang kok tidak boleh gimana? Buka, sekarang buka. Saya yang tanggung jawab. Ini paman saya yang bikin ini masjid. Terus kenapa? Bukan, masa harus sembahyang tidak boleh? Bukan. Sekarang hampir juga imamnya supaya tetap ini masjid tetap sembahyang Jumat. Gimana? Haram hukumnya takut kepada selain Allah. Kita sekarang ini perang sama-sama untuk yang melawan Islam. Sekarang kita punya masjid ditutup. Benar itu. Buka itu, tetap. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Hikmah.TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita pada renungan hikmah kali ini. Kita akan selalu membahas dan menggali hikmah-hikmah yang terjadi di dalam kehidupan kita keseharian agar kita dapat mengambil i'tibar masa lalu, memperbaiki tingkah laku kita untuk menuju masa depan. Masyaallah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin kesini kita melihat cara pandang keberagamaan orang-orang di negeri ini semakin error, semakin tak terkendali, semakin menguasai panggung-panggung keagamaan yang narasi-narasinya menciplak dari ayat-ayat suci, tetapi penafsirannya semau dirinya sendiri. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan sebuah kata-kata Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab kita sapa dengan Gus Dur. Beliau adalah Presiden keempat Republik Indonesia. Beliau mengatakan begini, hanya ada di Indonesia, kata beliau, profesor, doktor, kiai, ulama, dan orang-orang yang berpuluh-puluh tahun mengkaji ilmu agama, menuntut ilmu agama, disesatkan oleh mu'alaf yang baru masuk Islam, oleh ustadz yang baru selesai belajar, oleh artis yang baru bertaubat. Dan ternyata yang mengikutinya banyak. Mengikuti mereka-mereka ini banyak. Saya ingin menyampaikan satu tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini, yaitu ada sebuah slogan atau kata-kata yang banyak dikatakan orang. Kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh takut terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh takut kepada wabah. Kita tidak boleh takut terhadap virus. Kita tidak boleh takut kepada bakteri. Kita tidak boleh takut kepada apapun selain kepada Allah. Kata-kata ini sekilas kita lihat benar. Dan memang kita harus seperti itu. Selain kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh takut. Namun, di dalam pernyataan tersebut mengandung satu kerancuan-kerancuan cara berpikir. Kita ini harus melakukan apapun dengan akal sehat. Memandang segala sesuatu itu dengan akal sehat. Bukan dengan emosi secara pribadi kita sendiri. Apakah benar sebuah pernyataan yang mengatakan kita tidak boleh takut terhadap wabah? Kita tidak boleh takut terhadap penyakit. Kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas. Kita akan mendefinisikan dulu apa pengertian daripada takut. Takut itu adalah situasi mental yang terjadi di dalam diri kita dikarenakan sesuatu yang mendera di tengah-tengah kita, yang menuju ke dalam diri kita yang tidak kita harapkan. Contoh begini, ada musuh ingin membunuh kita. Jika kita keluar rumah,
Maka terlahir di dalam diri manusia takut untuk keluar rumah. Karena apa? Karena jika kita keluar rumah, kita akan dibunuh oleh musuh kita tersebut. Maka ketakutan semacam ini alamiah yang terjadi di dalam diri manusia. Kemudian, takut itu terbagi menjadi dua. Ada takut kosmologis dan ada takut teologis. Takut kosmologis adalah sebuah ketakutan yang lahir daripada entitas-entitas yang terdapat dalam alam semesta raya ini, yang muncul, dia bisa berkembang biak, dia bisa melakukan agresi, sehingga dengan ketakutan kosmologis ini akan melahirkan ada pemangsa dan mangsa. Pemangsa dikarenakan dia takut, dia melakukan agresi. Mangsa dikarenakan ia takut dan mempertahankan hidup, dia melakukan prefeksi, evensi, dan antisipasi. Ini disebut dengan sering yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa ketakutan kosmologis ini adalah disebut juga dengan ketakutan horizontal, di mana seseorang takut dikarenakan ada suatu mara bahaya. Dia takut terhadap wabah, terjangkit wabah. Dia takut mara bahaya, dia takut terhadap musuh. Tinggal ada yang pemangsa, ada yang dimangsa. Pemangsa takut melakukan agresi. Yang mau dimangsa itu takut melakukan prefeksi atau antisipasi untuk menghindari yang ditakutinya. Nah, ketakutan kosmologis ini harus dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketakutan kontraproduktif atau yang disebut dengan takut negatif. Yang dinamakan ketakutan kontraproduktif itu, seseorang karena rasa takutnya terhadap sesuatu, tetapi perilaku-perilakunya gegabah, tidak melakukan antisipasi untuk menghindari sesuatu yang ditakutinya tersebut. Dia tidak melakukan sebuah antisipasi. Yang kedua adalah takut positif. Dengan sebuah ketakutan yang positif ini, seseorang melakukan langkah antisipasi agar dia bisa menghindar dan tidak terjangkit misalnya suatu wabah, atau menghindar dari perbuatan suatu musuh yang ingin membunuhnya, dan dia melakukan langkah-langkah antisipasi agar dia terhindar dari pembunuhan tersebut. Yang dinamakan ketakutan kosmologis atau yang disebut dengan ketakutan horizontal ini adalah sebuah ketakutan yang dasarnya adalah kebencian. Dengan demikian, dia menghindar dari sesuatu yang ditakutinya. Sedangkan yang dinamakan ketakutan teologis adalah dasarnya cinta. Yang dinamakan ketakutan teologis itu adalah takut terhadap kausa prima, yang menjadikan kausa prima menjadi maha kuasa, adi kodrati, yang maha kuasa yang melakukan apapun karena genggaman kekuasaan dan kudrah ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut dengan ketakutan horizontal, dan orang yang takut secara teologis ini adalah dasarnya cinta. Dengan demikian dia mendekati. Kalau takut kosmologis tadi dasarnya kebencian. Dengan demikian dia menjauhi dari sesuatu yang ditakutinya. Kalau kita takut kepada Allah, takut terhadap yang Maha Kuasa, dasar kita adalah cinta. Kita mendekati yang kita cintai itu. Masyaallah ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang takut terhadap penyakit, orang yang takut terhadap sakit, orang yang takut terhadap wabah, hal yang demikian itu tidak berarti mereka itu disebut tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang yang berlogika terbaliklah yang mengatakan orang yang takut terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala berlawanan dengan
orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ciptaan seperti kita secara kosmologis bisa saja takut terhadap makhluk yang lainnya jika makhluk tersebut memberikan mudarat terhadap kita, membahayakan diri kita. Sedangkan takut secara teologis adalah dasarnya adalah cinta. Dasarnya cinta, sehingga kita dengan dasar cinta tersebut kita mendekati zat yang kita cintai tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai kita menafsiri sebuah kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat suci Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW sesuai dengan pikiran kita sendiri. Akan tetapi sebuah ketakutan terhadap sesuatu yang membahayakan diri manusia itu adalah fitrah. Manusia akan berlindung dari bahaya yang akan mendera dirinya. Wallahu a'lamu bishawab. Allah yang Maha mengetahui dari apa-apa yang kita ketahui. Sampai berjumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jolim. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.